Indonesia sebagai negara agraris yang beriklim tropis memiliki kekayaan flora yang beraneka ragam. Kekayaan flora didukung oleh kondisi agroklimat yang memungkinkan tanaman tumbuh dengan baik termasuk bunga dan tanaman hias. Jika dibudidayakan dengan benar, tanaman sangat bermanfaat bagi manusia karena dapat menjadi sumber makanan, obat-obatan, penyedia udara segar, menahan penguapan air, atau mempercantik pekarangan rumah. Usaha agribisnis tanaman hias saat ini sedang berkembang cukup pesat. Perkembangan agrowisata yang memanfaatkan usaha pertanian sebagai objek wisata membuat bisnis usaha tanaman hias memiliki prospek yang bagus untuk dikembangkan. Tanaman hias mempunyai pengaruh langsung pada manusia secara ekologi dan memiliki prospek bisnis yang sangat berpotensi di Indonesia untuk meningkatkan pendapatan dan memperluas lapangan pekerjaan. Kebutuhan masyarakat perkotaan terhadap tanaman hias semakin hari semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya pembangunan rumah dan meningkatnya kesadaran masyarakat pada manfaat tanaman. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervin Amelia Yuniardi dengan NIM D41190296. Saya Wanda Karahmawati, NIM D41191711. Saya Fauzan Nugroho, NIM D41190646. Saya Rizky Yulis Nur Francisca, NIM D41191287. Saya Riko Devriza Anwar, NIM D41190511. Dari Prodi Manajemen Agroindustri Politeknik Negeri Jember. Di sini kami akan mempersembahkan hasil video dari kelompok kami tentang tanaman hias yaitu kaktus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Purnamasari, owner dari Mila Kaktus. Alamat kami ada di Jalan Argopuro nomor 1, Arjasa Jember. Awal mulanya itu dari hobi sih. Kami dari hobi seneng sama kaktus karena bentuknya lucu-lucu, perawatannya gampang. Nah, di sini saya dan suami memang suka budidaya. Jadi awalnya dari yang sedikit jadi banyak, akhirnya kita berpikir gimana ya biar bisa berkurang, akhirnya kita jual. Ya, jadi sampai saat ini sih. Mila Kaktus sendiri itu awalnya di tahun 2017. Tapi ya stoknya masih sedikit. Awal mulanya dari kaktus yang murah-murah, harga 5.000, 7.000 kayak gitu. Akhirnya kita berkelanjutan mengembangkan sampai saat ini. Kenapa kok kaktus? Karena kaktus itu perawatannya pertama gampang. Meskipun saya keluar kota atau saya apa, kaktus bisa ditinggal meskipun dalam waktu 1 minggu. Selain itu, kaktus juga nggak perlu tempat yang begitu lebar. Kita cuma membutuhkan tempat yang kecil, yang penting kita bisa merawat, mengembangkan, kayak gitu. Dan juga perawatan nggak perlu angkat-angkat berat kan, kalau kaktus cukup barang-barang kecil, itu sudah. Kalau kesulitan sejauh ini nggak nemuin kesulitan sih ya, karena budidaya kaktus cenderung gampang. Yang penting butuhnya itu cuma telaten, karena barangnya kecil, apalagi kaktus yang dari biji itu juga perlu rentan waktu yang cukup lama gitu sih. Kalau dari kesulitan kita nggak ada, yang penting kita butuhnya cuma 1 telaten sih untuk budidaya kaktus. Kalau spesies paling cuma sekitar 5-10 ya, aku nggak begitu paham. Tapi kalau untuk dari varietas itu ada sekitar 50 mungkin ada. Sekitar 50 varietas. Kalau kaktus sampai saat ini kan diminati banyak orang, pertama dia nggak butuh tempat yang lebar. Sekarang kan musimnya rumah-rumah perumahan minimalis tuh. Mereka kalau pengen punya tanaman, mereka kebanyakan larinya ke kaktus. Kenapa? Kaktus bisa kok kita buat space di dinding atau space yang gimana. Terus dia juga nggak kalah menarik warnanya dari tanaman-tanaman dapur.
tanaman kaktus ini tanaman yang paling gampang sih menurut saya. Kenapa? Karena dia lebih baik nggak disiram, lebih baik telat nyiram daripada kebanyakan air. Kayak gitu salah satu yang membuat dia gampang dan diminati banyak orang, perawatannya gampang. Pemupukan juga gitu, dia lebih baik lupa dipupuk daripada dipupuk kebanyakan. Kayak gitu. Jadi memang gampang dari segi perawatan. Kalau pupuk khusus nggak ada sih, semua pupuk bisa diberikan ke kaktus. Yang penting pemupukannya itu nggak terlalu sering, karena pemupukan kita lihat pupuknya, misalnya bisa pakai NPK itu paling sebulan sekali atau 2 bulan sekali, bisa pakai Degastar, rentannya 6 bulan sekali. Nggak ada sih pupuk khusus, yang penting kaktus itu jangan terlalu banyak pupuk biar nggak overdosis gitu aja. Kalau di sini itu kalau pas cuaca musim hujan itu kami penyiraman 1 minggu 1 kali. Kalau pas musim panas itu 3 hari sekali. Kaktus itu penyiraman tergantung tempat tata letaknya. Kalau misalnya ditaruh di ruangan mungkin penyiraman 1 minggu 1 kali cukup. Kalau outdoor nggak kena air hujan terus panas banget gitu 3 hari sekali. Hama yang sangat sering itu kalau di kaktus itu kutu putih. Itu terjadi di saat kaktus itu tempatnya terlalu lembab. Kalau terlalu lembab itu biasanya di bawahnya keluar kutu putih. Nah, kalau itu terjadi di tempat pembibitan biasanya itu memang bakal terjadi kerugian sih. Cuma yang penting kita harus melihat tiap hari. Kalau memang ada salah satu pot yang punya kutu putih, segera kita pindah ke tempat yang lebih panas kayak gitu. Karena memang kutu putih itu awal mulanya karena tempatnya terlalu lembab, sedangkan kaktus kan sukanya yang kering ya, yang panas kayak gitu. Kalau pemasaran sejauh ini kami cuma lewat lewat Facebook, Instagram kayak gitu, WA kayak gitu. Kalau untuk dari segi pemasaran dari dulu saya kuliah sampai sekarang, kaktus itu termasuk tanaman hias yang cenderung harganya stabil. Itu juga salah satu penyebab aku suka ya di kaktus, karena memang dia harganya stabil, nggak fluktuatif naik turun gitu, enggak. Kalau pemasaran nanti ya pelan-pelan, memang namanya usaha itu nggak ada yang instan ya. Iya, yang penting nggak pernah diam, kita harus pemasaran terus menerus, harus posting gitu, nanti lama-lama customer akan datang kok. Namanya kita usaha ya, itu kita kerja sendiri, bukan kerja dengan ikut orang ya. Yang penting itu sekarang kita nggak pernah kapok. Namanya usaha pasti kita akan mengalami turun, mengalami nggak ada orang beli seminggu 2 minggu. Nah itu kita nggak boleh kapok. Kuncinya orang kalau mau usaha tanaman hias, kita harus setiap hari itu menanam. Entah itu 1 pot, kalau bisa ya 20 pot, yang penting setiap hari itu menanam. Karena yang menggerakkan hati orang-orang itu bukan kita, tapi Allah. Yang penting kita usaha, kita nggak males-malesan, nanam tiap hari, budidaya tiap hari, pemasaran, posting, insya Allah akan terus berlanjut.